Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat Syifa'us Sudur rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kali ini Al-Fakir akan menyampaikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adab-adab bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, ada adab-adab yang mana tidak sempurna puasa seseorang kecuali melakukan adab-adab tersebut. Maka di antara yang terpenting adalah menjaga lidahnya daripada berdusta, menggunjing orang lain, dan juga berbicara tentang sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Juga menjaga pandangan matanya, telinganya daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dihitung sebagai sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Begitu juga menjaga perutnya daripada memakan makanan yang haram dan syubhat, khususnya ketika buka puasa, dan bersungguh-sungguh untuk tidak berbuka puasa kecuali dengan makanan yang halal. Sebagian as-salafun salihun mengatakan, apabila engkau berpuasa maka lihatlah dengan apa engkau berbuka dan pada siapa engkau berbuka. Hal tersebut merupakan isyarat dan juga dorongan kepada kita agar kita memperhatikan dan berhati-hati tentang apa yang akan kita pakai untuk berbuka puasa. Begitu juga hendaknya bagi orang yang berpuasa untuk menjaga semua anggota tubuhnya daripada melakukan perkara-perkara yang sifatnya berdosa atau tidak perlu dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa. Maka apabila seseorang berhasil melakukan hal tersebut, akan sempurnalah puasanya dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berpuasa melelahkan dirinya dengan lapar dan haus, sedangkan dia membiarkan anggota tubuhnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga merusak puasanya dan membuat puasanya menjadi sia-sia karena tidak berpahala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sedangkan meninggalkan maksiat hukumnya wajib baik atas orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa. Hanya saja bagi orang yang berpuasa lebih diutamakan untuk menjaga anggota tubuhnya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih wajib dan ditekankan atas orang berpuasa tersebut. Maka fahamilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yafsuq wa la yajhal, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim." Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, janganlah berbuat fasik, dan janganlah berbuat kebodohan. Maka apabila ada seseorang yang menghinanya atau mengejeknya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Al-hadis. Dan daripada adab orang yang berpuasa, hendaknya tidak memperbanyak tidur di siang hari dan tidak terlalu banyak makan di malam hari.
dan hendaknya menyederhanakan hal tersebut agar merasakan rasanya lapar dan haus, sehingga dirinya akan menjadi disiplin dan akan menjadi lemah syahwatnya, sehingga hatinya bisa lebih menjadi bersinar. Dan itulah sir daripada puasa dan maksudnya. Hendaknya orang yang berpuasa menjauhi kemewahan dan berlebih-lebihan dalam makan dan minum ketika berbuka puasa. Dan yang paling sedikit adalah hendaknya kebiasaan makannya atau kemewahannya sama seperti sebelum bulan Ramadan. Ini adalah paling sedikitnya. Adapun apabila seseorang melakukan riyadhah dan menjauhi hal-hal yang berkenaan dengan hawa nafsu, maka akan terlihat efek yang sangat besar dalam membuat hati kita lebih bersinar. Dan itu adalah hal yang dicari khususnya di bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan kemewahan dan berlebih-lebihan, tidak seperti biasanya di bulan lain, maka hal tersebut adalah suatu tipuan yang ditipu syaitan kepada orang mukmin karena hasud kepada mereka agar mereka tidak menemukan keberkahan dalam puasanya dan tidak tampak kepada mereka efek daripada cahaya yang dihasilkan daripada berpuasa dan juga mukasyafat, dan juga perasaan lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan hancur di hadapannya, dan juga merasakan lezatnya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan daripada as-salafus salihun rahimahumullah taala adalah menyedikitkan kebiasaan dan syahwat di bulan Ramadan ini dan memperbanyak daripada amal-amal soleh, walaupun sebenarnya hal tersebut adalah perkara yang dikenal dari mereka di sepanjang waktu. Dan di antara adab-adab berpuasa adalah hendaknya tidak banyak menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia di bulan Ramadan, bahkan hendaknya mengosongkan bulan tersebut hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya sebisa mungkin, dan tidak melakukan kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi kecuali apabila hal tersebut merupakan sesuatu yang darurah atau wajib pada haknya atau kewajibannya dalam menafkahi keluarganya atau orang-orang yang wajib dinafkahkan. Karena sesungguhnya kedudukan bulan Ramadan di hadapan bulan-bulan yang lain seperti kedudukan hari Jumat di antara hari-hari yang lain, maka hendaknya bagi seorang mukmin menjadikan pada hari Jumat tersebut dan bulan Ramadan hanya untuk akhiratnya saja dan meninggalkan kesibukan-kesibukan lainnya. Dan daripada hal yang disunahkan adalah mempercepat berbuka puasa apabila telah masuk waktunya, dan hendaknya berbuka dengan kurma atau apabila tidak ada maka dengan air. Rasulullah SAW berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib dan beliau bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futura wa akharus sahur." Umatku akan selalu ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan mengakhirkan sahur adalah bagian dari sunnah juga. Hendaknya bagi orang yang berpuasa untuk tidak memperbanyak makan sehingga tampak baginya efek daripada puasa yang dilakukan dan mendapatkan sir dan maksud daripada puasa tersebut, sehingga jiwanya menjadi terlatih dan syahwatnya menjadi lemah. Karena sesungguhnya rasa lapar dan kosongnya perut ada efek yang sangat besar dalam membuat hati menjadi bersinar dan membuat anggota tubuh menjadi lebih bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kenyang adalah pangkal daripada
kekerasan hati dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat seseorang menjadi malas daripada melakukan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala bnu Adam wi'an syarran min batnih, hasabu bnu Adam luqaymatin yuqimna sulbah, fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan punggungnya. Maka apabila harus lebih dari itu, maka hendaknya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Sebagian ulama rahimahumullah mengatakan, apabila perut dalam keadaan kenyang, maka seluruh anggota tubuh akan merasa lapar. Dan apabila perut dalam keadaan lapar, maka seluruh anggota tubuh dalam keadaan kenyang. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah menjelaskan perkataan tersebut dengan berkata, yang dimaksud dengan laparnya anggota tubuh adalah keinginan anggota tubuh untuk mencari syahwatnya atau keinginan-keinginan yang ingin dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Maka lidah contohnya, dia ingin berbicara, dan mata ingin melihat, dan telinga ingin mendengarkan, dan begitu juga seluruh anggota tubuh kita. Dan dorongan melakukan hal-hal yang berlebihan itu dikarenakan perut dalam keadaan penuh. Sedangkan apabila perut kita dalam keadaan kosong, maka anggota tubuh yang lain akan menjadi tenang, yang mana hal tersebut diibaratkan dengan kenyangnya anggota tubuh, dan hal tersebut dapat disaksikan wallahu a'lam. Dan daripada hal-hal yang dianjurkan dan ditekankan adalah memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan kurma-kurma, atau walaupun hanya memberikan satu teguk daripada air putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Dan pahala ini bisa didapatkan walaupun hanya memberikan orang yang berbuka itu seteguk air. Dan adapun orang yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa setelah ia berbuka daripada puasanya, baik di rumahnya atau di tempat lainnya, maka tidak mendapatkan pahala yang tadi disebutkan, akan tetapi ia akan mendapatkan pahala memberi makan orang, dan itu juga pahala yang besar. Demikianlah adab-adab berpuasa. Semoga kita semua dapat melaksanakannya. InsyaAllah akan disambung dalam video lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.